Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Hari ini ada topik menarik yang bakalan kita bahas sama-sama loh. Tapi sebelum itu kita bakalan perkenalan diri terlebih dahulu dong ya. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa jika tak kenal maka tak sayang. Sebenarnya nggak bakalan kenal-kenal juga sih, tapi seenggaknya tahu, ya kan? Nah, halo semuanya, nama saya Pila. Dan nama saya Fani, dan kami dari kelas 11 IPA 2. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai perusahaan Unilever Financial Analysis dari data laporan keuangan tahun 2018 sampai 2020. Teman-teman, kalian pasti udah nggak asing lagi kan kalau ngedengerin nama perusahaan Unilever ini? Kalian pasti pernah atau bahkan sering ngeliat logo yang satu ini. Mungkin udah ngeliat logonya di produk minuman kayak Ultramilk atau Buavita, atau bahkan dari produk-produk sabun hingga deterjen. Perusahaan Unilever tersendiri pertama kali didirikan pada tahun 1929 di United Kingdom loh guys. Sedangkan di Indonesia, Unilever berdiri pada tahun 1933 di Jakarta, bahkan sebelum negara kita merdeka. Mereka ini adalah perusahaan bidang manufaktur, pemasaran, serta distribusi barang konsumsi. Sehingga tidak heran lagi jika produk-produk yang ditawarkan dalam bentuk makanan dan minuman, pembersih, bahkan hingga perawatan tubuh. Teman-teman, kalian tahu nggak sih, Unilever selama 3 tahun terakhir ini cukup menurun nih kemampuannya dalam menghasilkan keuntungan. Kita lihat aja dari angka perbandingan laba dan penjualan, yang dimana di akuntansi perbandingan ini disebut sebagai NPM atau Net Profit Margin. Walaupun hasil penjualannya mengalami peningkatan, laba perusahaannya mengalami penurunan yang cukup banyak, khususnya dari peralihan tahun 2018 ke tahun 2019, yang secara garis besar diakibatkan oleh peningkatan sebagian besar bebannya. Terlihat kalau dari penjualan atau uang yang masuk hanya menjadi keuntungan bersih sebesar 21% di tahun 2018, 17% di tahun 2019, dan hanya 16% di tahun 2020. Nah, sekarang kalian bisa lihat kan gimana dalam 3 tahun terakhir ini NPM-nya itu sangat berkurang diakibatkan oleh adanya peningkatan pada bagian beban. Likuiditas Unilever mengalami peningkatan selama 3 tahun berturut-turut. Walaupun liabilitas Unilever juga meningkat per tahunnya, pertambahan kasnya lebih besar, sehingga tidak mempengaruhi atau menurunkan persentase likuiditas. Apabila dilihat data tahun 2019 sampai 2020, bisa dilihat bahwa pertambahan hutangnya tidak seberapa, sedangkan pertambahan kasnya cenderung banyak. Nah, setelah mengetahui beberapa fakta dari perusahaan ini, kalian sebagai investor-investor pasti merasa tertarik kan akan perusahaan ini? Ya, karena sebenarnya Unilever ini memiliki keuangan yang cukup baik bisa dikatakan. Namun, berdasarkan data yang diperoleh, dapat terlihat bahwa secara garis besar, Unilever mengalami penurunan dari beberapa aspek. Selain itu, bisa dilihat juga dari segi likuiditas yang tergolong rendah, yaitu di bawah 1%. Di mana rasio kas perusahaan sangat kecil dibandingkan hutangnya. Jadi amit-amit suatu saat nanti perusahaan ini bangkrut, ya itu bakalan susah banget sih buat di-cover. Nah, oleh sebab itu kalian para investor sangat perlu untuk mempertimbangkan secara matang keputusan kalian sebelum memilih untuk berinvestasi dengan Unilever. Nah, setelah mendengar sepatah dua kata dari kami mengenai perusahaan Unilever, tanggapan kalian apa nih teman-teman? Kalian bisa langsung komentar aja ya di kolom komentar. Tunggu video pembahasan kami yang selanjutnya. See you guys on our next video. Thanks for watching.